Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal aditif oli. Bagaimana caranya untuk memperkirakan kategori dari suatu aditif oli? Dan ini maksudnya kita coba lihat dari iklannya, dari keterangannya, dari video demonstrasi YouTube-nya. Karena ya aditif itu sebenarnya kategorinya aditif oli ya. Kategorinya sedikit. Penulis merasa perlu tanya ini karena barusan ada yang tanya aditif Militech itu kira-kira bagus enggak. Sebelumnya juga penulis sudah bahas Ceratec, sudah bahas Omega 909, sudah bahas kemana, Eco Racing Nano Oil ya. Yang penulis heran itu ya, kenapa kok banyak orang ya pakai aditif oli? Kalau tahu yang mereka gunakan itu jelek, kenapa nggak cari oli lain ya? Tapi mungkin karena logika mereka itu semua oli sama saja. Ya maklum, mereka itu nyobanya dari oli yang KW2 ke KW3 ke KW4. Jadi oli yang mereka coba kualitasnya sama-sama jeleknya. Jadinya ya mereka nggak bisa tahu bahwa sebenarnya beda oli itu beda kemampuan. Penulis dari coba macam-macam oli itu ya merasakan oli itu beda-beda karakternya. Termasuk aneh juga ya, mereka yang menilai wah oli ini bagus, dari spesifikasi ini bagus, tapi akhirnya masih pakai aditif lagi. Nyuruh oli full sintetik bagus, full sintetik ini bagus, full sintetik ini bagus, cocok ini untuk motor lagi karena standarnya sudah masih belum Dexos, masih belum GF GF Ilsak 5, cocok ini untuk motor lagi. Tapi ya ternyata masih tetap jangan andalkan aditif. Dan ya penulis sudah sebutkan sebelumnya ya, rekomendasi mereka full sintetik, tapi ternyata aslinya cuma grup 2. Kalau di grup 2 ditulis full sintetik udah wis laris ya, pabriknya untung besar karena grup 2 ya harganya harus berapa sih. Aneh lah ya orang yang rekomendasinya full sintetik, apinya harus SN ya, tapi kok masih tetap nggak pakai aditif. Kenapa kok masih tetap pakai aditif? Tapi ya kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak oli di pasaran itu yang jelek. Jadi di satu sisi orang itu nyari wah yang oli sebelah gini, padahal oli yang mereka pilih itu aslinya jelek. Contoh oli terkenal, oli rekomendasi terkenal ya, Amsoil Signature 5W50 sama sekarang ini Adnok nih ya. Yang 5W50 itu jelas kalau cocoknya cuma untuk cari top speed, tapi akselerasi jelas berkurang, terus suara mesin ya kasar. Padahal penulis sudah pakai yang istilahnya tipe paling tingginya Amsoil ya, Signature series, tapi kasar aja suaranya mesinnya. Kasarnya lebih kasar daripada
eh, apa jenenge, bahkan dari Delta Loop yang menurut penulis kualitasnya jelek, bahkan lebih jelek daripada lebih kasar daripada Valvoline Cam yang menurut penulis jelek. Kalau memang ya oli yang mereka anggap sangat super bagus sekali itu ternyata jelek, ya wajar lah mereka kemudian memilih aditif oli. Penulis nggak pernah ya dengar ada yang sudah pakai Mesran SAE40 dan Bimoli terus kepikiran ini olinya masih perlu aditif. Penulis nggak pernah dengar gitu ya. Kalau sudah pakai Mesran ya wis lego, wis nggak pakai apa-apa pun sudah sudah puas gitu loh, nggak minta apa-apa lagi. Kalau sampai masih butuh aditif itu artinya ya oli yang mereka pilih itu aslinya jelek. Yang Adnong ini penulis harus nyebut nih, penulis sudah 2 kali melakukan uji 0-100 kelewat satu malam karena hujan deras. Jadi kalau nggak salah hari apa ya, sekarang hari apa, lupa lah wis. Pokoknya selang 2 hari ya. Yang uji coba pertama mungkin hari Senin itu dapat 19,5 lebih. Yang kedua 18,6. Melesepnya untuk memendeknya itu nggak ada, memanjangnya itu banyak. Ini membuat kalau ada sentakan memang bisa hilang. Masalah terjadi ketika perubahan jalan ini naik turun. Nah, kalau sudah terjadi perubahan jalan seperti ini, tensinya atau apa. Tapi menarik kalau misalnya itu beneran nggak pakai stopper. Oh iya, ini penulis 0-100 ini ngetes ya, penasaran. Soalnya penulis kan bolak-balik bilang lambat ya. Itu lambat ya. Ya sudah kerasa lah. Penulis kan bolak-balik mengeluh, motor akselerasinya gak enak gitu ya. Itu kan ya apa? Wis kerasa mulai dari sekarang 0-100 itu cuma pemastiannya. Nah kan betul lambat. Entah ya mengapa ini oli kayak gini nih kok malah dipakai oli balap. Ini lagi pula olinya yang gold sekalipun bukan full sintetis ya, di grup 2. Dan sekarang juga suara mesin sudah mulai kasar. Pelan terasa keenceran, kalau dipakai kencang menghambat, gak enteng gitu ya. Ya terus. Jadi aditif oli itu kalau dibagi ada 4 ya. Yang satu aditif yang mengandalkan polimer, aditif yang menambah viscosity index improver seperti omega 909 contohnya. Terus yang kedua adalah aditif yang menambah anti wear. Ada yang boron, ada yang CDDP, ada yang C60.
itu anti wear. Terus ada aditif yang nambah EP EP keramik ya. EP keramik ini ada dua, yang satu tipe moli-molian, ada yang dari MOS2, ada yang MODTC. Yang keempat ini yang beda lagi. Yang keempat ini aditif EP yang nggak jelas apa ya. Seperti dulu apa jenenge, lupa ya, sing jenenge aneh ya. Apa ya? Lupa wis. Pokoknya aditif oli tersebut beda dari MODTC. Pabrik pelumas Amerika kalau nggak salah ya. Nah, tapi yang paling sering aditif itu ada dua. Oh ya, yang contohnya MODTC itu adalah Eco-Racing Nano Oil, yang sebenarnya adalah rebranding dari ADK Sakura. ADK pabriknya, Sakura mereknya, terus tipenya S505 atau 515 lupa. Tapi kebanyakan aditif oli itu ada dua. Kalau yang ZDDP sekarang ini sudah jarang karena sudah nggak musim. Karena sekarang ini musim ramah lingkungan ya, ramah lingkungan yang sebenarnya menipu juga ya. Sebenarnya sekak tepak lah, tapi nggak usah dibahas sekarang. Udah pernah dibahas sebelumnya. Jadi ZDDP itu contohnya merek apa? STP kalau nggak salah. Tapi sekarang sudah jarang. Yang lebih populer yang itu, yang apa namanya, polimer dan EP ya, aditif EP. Yang polimer ini tujuan utamanya adalah membuat oli kental, dan membuat oli kental ini biasanya dia akan dijelaskan bisa menghilangkan asap, bisa membuat suara mesin halus, bisa mengurangi keausan. Tapi ya gitu, hal ini dicapai dengan membuat olinya sangat kental. Kentalnya berlebihan ya. Kentalnya berlebihan. Jadi kalau ya nggak hati-hati, yang olinya 10W30 bisa jadi 10W60 barangkali ya. Ciri dari aditif ini kalau misalnya kita nggak tahu ya, kita kan belum nyoba ya. Biasanya aditif ini kental. Biasanya bening ya, karena aditif oli itu kalau nggak bening itu ya sebenarnya harus dicurigai, karena warna oli sendiri kan bening ya, padahal itu ada aditifnya olinya. Mau oli mahal sekalipun kan bening ya. Kalau yang warnanya keruh itu ya wis itu nggak untuk jangka panjang lah sebaiknya. Tapi kan kebanyakan oli bening. Kenapa oli bening? Karena aditifnya itu larut. Artinya larut itu apa?
artinya nggak mengendap, artinya ikut terbang, artinya nggak usah dikocok dulu, artinya kalau dicampur nggak akan misah. Penulis pernah nunjukkan nggak ya yang videonya sado revitalizan dicampur minyak goreng ya, yang dicampur bensin sudah, yang dicampur minyak goreng penulis lupa nyertakan apa enggak. Kalau enggak ya minta maaf ya. Kalau nggak salah itu waktu video 200 kilometernya Mesran SAE 40 itu kan penulis tambah. Nah itu dicampur ya, kelihatan budak gitu ya, terus dibiarkan semalaman jadi bening lagi, yang sadonya itu mengendap di bawah semua. Jadi sado itu nggak larut ke minyak, harus dikocok baru nyampur. Nah oleh karena itu aditif oli itu harus bisa larut ke oli. Nah ini yang jadi masalah ya, karena oli bahan grup 3 dan PAO itu punya kemampuan pelarutan jelek. Jadi untuk bisa melarutkan harus ditambahi zat pelarut. Biasanya harusnya pakai ester, tapi pabrikan-pabrikan biasanya nganggap pelarangan ya. Jadi mereka nambahnya pakai oli mineral. Jadi ada yang grup 2, ada yang grup 3. Nggak ngerti lah kenapa kok nambah grup 3. Mungkin grup 3-nya ada kandungan nafta tekniknya. Jadi grup 3 itu kan macam-macam juga sih ya. Grup 3 yang mayoritas parafin hampir 95%. Terus ada grup 3 yang parafin nafta tekniknya mungkin 40% gitu ada. Nah, grup 3 yang seperti itu daya larutnya masih bagus. Nafta teknik itu punya daya larut yang lumayan bagus. Tapi ya ada sifat jelek lainnya. Repot kalau soal oli itu, soalnya nggak disebut detail bahannya ya. Jadi nafta teknik itu ada sifat jeleknya juga, lupa penulis, tapi ada sifat jeleknya. Aromatik itu ada sifat jeleknya, tapi dia membawa juga sifat lain seperti pelicin. Jadi dia kemampuan pelicinnya baik. Kalau yang nafta teknik kayaknya enggak, kayaknya lupa tapi. Nah, aditif oli yang baik itu warnanya bening ya. Tapi ya ini seringkali nggak berlaku ya, karena kebanyakan kalau aditif yang bukan tipe polimer itu warnanya gelap. Tapi ini kita bicara polimer dulu. Aditif polimer itu biasanya bening, warnanya ya nggak gelap lah, nggak gelap, terus kental. Nah, gimana caranya tahu kental? Sekarang ini ada toko online. Kita bisa ya kadang lihat produknya gitu, terus yang komentar itu kadang posting video unboxing atau nunjukkan, itu kadang ditunjukkan barangnya lagi dikocok-kocok, itu kelihatan kental. Penulis pernah yang Omega 909 pernah nyontohkan, itu ada kelihatan kental. Kalau nggak ada video saat misalnya dituangkan, saat misalnya didemokan dikocok-kocok, itu kita bisa lihat di produk datasheet. Itu biasanya disertakan KV40-nya. KV40-nya atau kekentalan pada suhu 25 derajat Celcius. Itu coba aja perhatikan angkanya. Bandingkan dengan oli, misalnya oli SAE 40, SAE 50, SAE 30 atau yang 20-50, terserah lah, pokoknya yang kalau dingin itu kental. Dan penulis temukan beberapa aditif ini ya,
Omega 909, liquid moly anti smoke, bardahel anti smoke, itu kental. Di spesifikasinya kelihatan berapa itu? 1000 CST, padahal misalnya ya kalau oli 20W50 suhu 40 derajatnya adalah kekentalan kinematic viscosity pada saat 40 derajat Celcius itu adalah sekitar 100 dari 80 sampai 100 kalau nggak salah, penulis lupa, tapi angkanya seperti itu. Jadi angka KV ini kita bisa tahu, oh ini tipenya polimer. Itu kalau ditambahkan ke oli, ya olinya jadi kental banget. Jadi harusnya tarikan makin berat. Kalau yang sebelum masuk ke EP, langsung masuk EP lah. Kalau aditif EP ya, itu biasanya aditifnya itu berwarna. Ada yang abu-abu, ada yang coklat, ada yang hitam, kayak gitu. Warna-warna ini ya karena banyak banget, pekat banget aditifnya sehingga nggak bisa larut ya. Tapi ya belum tentu juga di mesin bakal larut ya. Jadi biasanya aditif EP itu warnanya warna gelap. Walau ada juga yang terang, misalnya saja Lupromax itu kayaknya bening. Tapi ya tetap aditif EP. Cuma kebanyakan ya yang penulis tahu itu warnanya gelap, kayak Ceratek, Ceratek bening. Yang nggak bening itu apa jenengnya, aditif molinya liquid moly. Jadi Ceratek itu kan buatannya liquid moly. Sebelum ada Ceratek ada moly ambola aditif liquid moly itu apa sing khusus molybdenum, lupa penulis. Jadi kita nggak bisa pakai pacuan warna aja ya, karena ada yang bening juga. Nah, tapi aditif EP ini biasanya dia demonya itu selalu pakai Timken mesin. Jadi mesin yang mengandalkan tekanan ya. Jadi ada bearing bagian berputar ya, terus ada besi yang disengaja dibuat aus oleh besi berputar tersebut, laker biasanya ya. Nah, kalau sudah ada demo Timken mesin, nah itu bisa dipastikan aditifnya aditif EP. Selain itu kita juga bisa lihat dari cirinya juga ya. Biasanya ada kata-kata tahan terhadap panas tinggi, tahan terhadap tekanan tinggi. Kalau yang istilahnya Lupromax adalah heat activated technology. Itu ya sebenarnya ya nggak ada yang istimewa, karena semua orang udah pada tahu yang di universitas. Kalau aditif EP itu butuh tekanan tinggi dan suhu tinggi sebelum bisa aktif. Jadi mungkin yang lebih tepat adalah heat and pressure activated aditif ya, bukan teknologi. Karena memang sudah sifatnya seperti itu. Terus apa lagi ya? Selain itu kalau ada ilustrasi
Biasanya ilustrasinya menunjukkan bahwa permukaan logam yang saling bergesekan itu bakal ketutupi. Jadi aditifnya itu bakal melapisi permukaan logam, nambahi gitu ya. Nambahi. Walau ada juga ya yang apa ya, aditif opo itu jenenge ya. Yang dari Amerika yang walau itu aditif EP dia nggak nambahi. Nulis lupa, mungkin grafit ya. Lupa menulis. Tapi ya kebanyakan ilustrasinya nambahi. Nambahi itu disebut bisa menghasilkan lapisan padat yang nggak sementara, bisa seterusnya menahan tekanan ya, menahan gesekan. Tapi ya dari pengalaman menulis pakai oli ini Adnox sama sebelumnya pakai oli apa jenenge Amsoil ya, Signature Series, itu kalau mesin adem rontok. Tapi kalau mesin masih panas enggak. Jadi efek perlindungannya itu kayaknya sekali sudah terbentuk bakal akan tetap terjaga. Tapi kalau mesin sudah adem dia lepas. Karena kalau misalnya permanen terus ya nggak mungkin lah, mustahil lah ya. Karena masa nambah terus ya lama-lama kan jadi tebel toh, jadi macet kan ring piston. Logikanya kan gitu. Kalau apa lapisannya nambah terus kan makin tebal, lama-lama toleransinya ini jadi kan jadi terlalu rapet sehingga akhirnya macet. Yang ngalami gini kayaknya apa ya, aditif teflon kalau nggak salah. Nah apa tapi nyatanya enggak ya. Jadi menurut penulis seperti itu, fungsinya cuma sementara aja. Walau selama dipakai enggak hilang. Jadi itu cirinya, kita taunya itu dari video demonstrasi apa ada timken mesinnya, dari penjelasannya apa dia butuh menyebut suhu panas atau tekanan tinggi, terus dari ilustrasinya dia bisa nempel ke logam dan membentuk lapisan yang kuat itu. Nah dari penjelasan seperti ini Militech 1 yang dipertanyakan pemirsa ini ya termasuk kategori itu, masuk kategori yang aditif EP. Penulis ya sempat kepikiran juga ini kata-kata Militech ini apa plesetane Moli ya. Sebenarnya molybdenum teknologi disingkat Molitech, tapi kok terkesan membuka rahasia dapur disebut Militech. Terus akhirnya dijual ke militer untuk olinya senjata, olinya mesin.
salah. Nggak kelihatan. Eh, Menariknya ya, aditif EP ini kayaknya memang populer di militer. Kayak contohnya C60 ya. Itu kan populer di militernya di asal negaranya mana itu? Asal negaranya eh Sado. Sado itu kan kalau di sana jadi pelumasnya militer ya. Kalau nggak salah Sado C60-nya ya. Jadi rupanya senjata juga butuh aditif anti aus dan aditif EP. Aditif EP itu berguna di tembakan kedua, aditif C60-nya berguna di tembakan pertama. Ya wis kayak gitulah kira-kira. Ya sama lah kayak ya oli Amsoil Signature kayak Anok ini. Kalau belum digeber gak halus suara mesinnya. Tapi kalau sudah digeber halus. Halusnya ya ini kayak sekarang ini eh, suara mesinnya masih halus. Jadi sama ya kayak pakai Amsoil Signature, pakai Adnok ini. Sekarang ini masih halus. Pertama berangkat kasar suara mesinnya, pakai pelan-pelan kasar, tapi sekarang halus. Ya ini seperti inilah kira-kira kalau pakai aditif yang EP ya, extreme pressure. Nah sebenarnya ya aditif-aditif gitu ya harusnya komplit. Harusnya itu sudah jadi tugasnya pabrik oli, bukan tugasnya pabrik aditif. Kalau ada oli yang sampai masih jadi lebih baik karena ditambahi aditif, ya berarti yang buat resep olinya nggak sip. Ya baiknya hindari aja mereknya. Tapi kalau mau pilih aditif ya itu tadi penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.